Rhea meletakkan ponsel suaminya. Ia ingin tahu bagaimana Gavin membalasnya. Sebenarnya ia sangat kesal dengan sikap Sandra yang berani mencurahkan permasalahannya dengan Gavin. Mereka pernah memiliki kisah di masa lalu. Sharing masalah seperti ini dapat menjadi celah bagi orang ketiga untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rhea kembali ke meja makan. Gavin yang baru saja selesai mandi, melangkah menuju meja makan dengan mengurai senyum. Rhea hanya tersenyum tipis. Suasana makan malam ini terasa lebih dingin karena Rhea lebih banyak membisu. Gavin merasa ada yang tak biasa dari sikap istrinya. "Kamu kenapa sayang? Dari tadi cemberut?" Rhea lagi-lagi tersenyum. Senyum yang tak lepas. "Gak apa-apa." Gavin tak percaya begitu saja. Ia meneruskan makan malamnya dan nanti ia akan bicara pada Rhea. Seusai makan, Gavin menyalakan televisi lalu mengambil ponselnya dan membaca satu pesan Sandra yang ia merasa belum pernah membacanya. Gavin terkejut membaca pesan terbaru Sandra yang ternyata sudah masuk dari 1 jam yang lalu. Ia tak tahu harus membalas apa. Sebenarnya ia tak ingin berkomunikasi lagi dengan Sandra. Namun ia juga tak enak hati jika tidak membalas. Meski hanya membalas seperlunya saja. Gavin sadar benar. Kisah silam mereka bisa menjadi bumerang yang bisa saja menjerumuskan keduanya dalam hubungan cinta terlarang. Gavin tak ingin itu terjadi. Ia menghargai komitmen dalam pernikahannya dan Rhea. Ia juga merasa Sandra menghubunginya pada waktu dan kondisi yang salah. Saat ini, Gavin sudah menikah dan bahkan tengah merasakan cinta yang luar biasa pada istrinya. Gavin memilih untuk mengabaikan pesan itu. Saat menjelang tidur, seperti biasa, Gavin membersihkan wajah dan menggosok gigi di kamar mandi. Rhea yang penasaran dengan balasan Gavin pada pesan Sandra mengambil ponsel sang suami yang tergeletak di nakas. Ia membuka WhatsApp, lalu membuka pesan Sandra. Matanya membulat dan bibirnya sedikit mengerucut. Gavin tak mengirim balasan. Kini ia bertanya-tanya, kenapa Gavin tidak membalas? Tatkala Gavin keluar dari kamar mandi, matanya dan mata istrinya beradu. Rhea sedikit terperanjat karena Gavin memergokinya tengah membuka-buka isi ponselnya. Rhea meletakkan kembali ponsel itu di nakas. Gavin berjalan mendekat. Ia sedikit was-was juga jika Rhea menemukan isi chatnya dengan Sandra. Meski tidak ada chat yang macam-macam, tapi ia takut Rhea salah paham. Gavin duduk di sebelah istrinya. Ia mengamati raut wajah Rhea yang dingin. "Maaf, tadi aku lihat-lihat ponselmu," ucap Rhea tanpa menoleh Gavin. "Silakan aja dilihat, tidak ada yang kusembunyikan," balas Gavin. Rhea menoleh ke arah sang suami dan menajamkan penglihatannya. "Tidak ada yang ditutupi, termasuk pesan-pesan Sandra." Gavin terpaku sejenak, menelusuri wajah Rhea tanpa ada senyum manis, yang ada hanya muka masam dan cemberut. "Aku gak bermaksud menyembunyikan ini, aku takut kamu salah paham. Silakan aja kamu baca dari awal hingga akhir. Apa ada balasanku yang gimana?" Rhea masih membatu. Memang tidak ada balasan Gavin yang berlebihan. Suaminya hanya membalas, "Ya, yang sabar. Semoga permasalahanmu cepat selesai. Semoga Allah memberi jalan terbaik." Sandra yang justru begitu aktif mengirim pesan-pesan bernada panjang. Rhea menatap sang suami dengan tatapan tertajam. Kenapa Mas nggak cerita kalau Sandra mengirim pesan WhatsApp?" Rhea membulatkan matanya. "Karena aku takut kamu salah paham." "Justru karena Mas nggak cerita, aku jadi salah paham. Kalau Mas cerita dari awal, aku nggak akan mikir yang enggak-enggak." Rhea sedikit meninggikan suaranya. "Aku pikir ini bukan urusan penting, makanya aku nggak cerita. Karena aku sendiri gak menganggap pesan Sandra ini sebagai sesuatu yang penting." "Gak bisa gitu. Mas harus tetap cerita. Sandra adalah mantan kekasih Mas Gavin. Hubungan kalian dulu juga gak sebentar. Dia cinta pertama Mas. Dia pacar pertama Mas. Kalian pernah saling mencintai. Di pesan terbaru Sandra, jelas-jelas dia bilang perasaan dia masih utuh buat Mas. Dia masih cinta sama Mas. Ini sesuatu yang besar. Penting untukku karena aku gak mau Mas bersimpati padanya. Aku gak mau Mas kembali sama dia." Rhea menatap Gavin tajam. Pria itu hanya terdiam. "Wajar aku mengkhawatirkan hati Mas akan goyah.
Dulu perasaan Mas begitu dalam padanya. Jika saja Sandra hanya kirim pesan menanyakan kabar, mungkin aku bisa menepis rasa cemburu. Tapi dia curhat segala macam dan mengungkapkan perasaannya. Bagaimana aku bisa tenang? Lagi-lagi Rea mencecar. Gavin masih terpaku. Rasanya dia tak bisa membantah Rea saat itu juga. Ia melihat ekspresi wajah Rea begitu emosional. Merah padam seakan menyulut api dalam sekam. Jika ia berbicara dengan nada tinggi, masalah akan semakin runyam. Seorang CEO yang disegani bawahannya dan tidak ada yang berani membantahnya, kini hanya bisa mematung, membiarkan sang istri nyerocos tanpa henti. Ia berikan kesempatan untuk Rea menumpahkan amarahnya. Harusnya wanita yang baik, punya hati, dan berkelas, tidak akan curhat pada mantan kekasihnya yang sudah menjadi suami orang. Apalagi mengatakan secara gamblang bahwa dia masih mencintai mantan kekasihnya. Ini maksudnya apa? Dia ingin Mas bersimpati atau bahkan membuka kembali hati untuknya? Gavin terpekur. Ia meneliti raut wajah Rea yang masih dikuasai amarah. Kalau dia ada di depanku saat ini, aku akan bilang padanya untuk menjauh dari Mas. Atau cari teman curhat yang lain. Jangan suami orang. Zaman sekarang banyak perempuan gak tahu diri dan gak tahu malu. Rea menegaskan kata-katanya. Baru kali ini Gavin melihat istrinya semarah ini. Ia tampak garang tapi juga menggemaskan di saat yang bersamaan. Melihat Gavin yang diam saja, Rea jadi senewan sendiri. Ia memalingkan wajah ke arah lain dengan raut wajah yang masih cemberut. Tiba-tiba dering ponsel Gavin mengalun merdu. Baik Rea dan Gavin melirik layar ponsel itu. Nama Sandra muncul di layar. Gavin mereject panggilan itu. Kemudian ia membuka pengaturan di ponselnya dan memblokir nomor Sandra. Gavin menyerahkan ponselnya pada Rea. Sudah aku blokir nomornya. Gavin menatap Rea datar lalu membaringkan tubuhnya. Tak peduli Rea bengong menatapnya karena sikap Gavin begitu tenang dan tak bereaksi lebih. Rea ikut berbaring dan memunggungi Gavin. Ia masih kesal. Ia berharap Gavin bereaksi tegas. Memblokir nomor Sandra memang bisa dibilang tindakan yang tegas. Namun Rea menginginkan ada kata-kata Gavin yang lebih bisa menenangkannya. Gavin menatap langit-langit lalu melirik Rea sekilas. Dia tak ingin disuguhi punggung begini. Ia menggeser tubuhnya agar lebih dekat pada Rea. Tangannya mengusap lengan istrinya dan membuat wanita itu tersentak. Gavin mendaratkan kecupan di ceruk leher Rea, lalu merangkak mengecup pipinya. Rea tak berkutik. Amarah dan kekecewaannya yang sebelumnya menggunung, perlahan terkikis. Aku selain takut kamu salah paham juga takut kamu marah. Demi Allah, aku gak ada hubungan apapun dengan Sandra. Aku juga gak menduga Sandra akan menghubungiku. Aku menanggapi balasannya semata untuk menghargai saja, bukan untuk macam-macam. Aku putuskan untuk blokir nomornya agar kamu gak salah paham atau marah-marah lagi kalau sewaktu-waktu dia menghubungiku lagi. Kata-kata itu meluncur begitu lembut dan menjejakkan sejumput rasa yang Rea sendiri tak mampu mendeskripsikan. Keangkuhannya untuk terus marah pada Gavin runtuh. Dalam hal ini, ia memang kecewa karena Gavin tak berterus terang dari awal. Namun ia juga mengerti, bukan Gavin yang agresif mengirim pesan pada Sandra. Sandralah yang bersikap agresif dan bahkan terus mencoba menghubungi Gavin dengan menelponnya. Rea membalikkan tubuhnya dan menatap sang suami yang memasang wajah memelas dengan binar mata sayunya. Sorot mata itu seperti tatapan anak kucing yang kehilangan induknya serta meminta makanan. Rea tak tega juga jika terus-terusan marah pada Gavin. Ia mengusap sebelah pipi sang suami. Aku gak apa-apa. Aku gak marah, ujar Rea. Tadi kamu marah, lanjut Gavin masih menatap lekat wajah sang istri. Sekarang gak, balas Rea pelan. Aku minta maaf, aku gak akan balas pesannya semisal dia menghubungiku lagi pakai nomor lain. Gavin masih menambatkan tatapannya pada wajah manis di hadapannya. Aku percaya, aku juga minta maaf, cicit Rea. Keduanya melempar senyum. Gavin mengecup kening Rea lalu menurun mengecup bibirnya. Keduanya berpelukan begitu erat. Rea membenamkan wajahnya pada dada bidang Gavin. Senyum tak lepas dari bibirnya. Ia percaya, Gavin tak akan mengkhianatinya. Aska menghadiri acara fashion show teman kuliahnya yang sudah 6 tahun ini menekuni dunia fashion sebagai seorang desainer. Acara fashion show tersebut diadakan di ballroom salah satu hotel ternama. Ia mengamati langkah para model yang memperagakan busana. Matanya tertuju pada sosok wanita yang berjalan penuh percaya diri dan melenggak-lenggok di catwalk.
Sandra, mantan tunangannya, seorang pebisnis sekaligus model yang namanya cukup diperhitungkan. Sebenarnya wanita itu cantik, bisa menjaga diri untuk tak mau diapa-apain selama mereka bertunangan. Namun Aska terlanjur mencintai Rea. Belakangan ini tercetus dalam benaknya untuk mengajak wanita itu bekerja sama. Seusai acara pergelaran busana, laki-laki ambisius itu menuju backstage. Tak sulit untuknya menemui Sandra. Ia bersahabat baik dengan sang desainer yang menggunakan jasa Sandra untuk memperagakan busana rancangannya. Sandra terkesiap kala dengan bebasnya Aska memasuki ruang ganti di saat Sandra telah melepas baju atasannya dan hanya mengenakan tank top. Asisten yang ada di ruangan tersebut dan satu rekan modelnya yang lain seolah berkonspirasi untuk membiarkan Aska masuk dan menemui Sandra. Bahkan mereka keluar dari ruangan. "Siapa yang menyuruhmu masuk?" ketus Sandra. Aska tersenyum miring, menunjukkan kesinisannya. "Jangan terlalu ketus, kita pernah punya cerita." Aska menatap Sandra lekat seolah menghujam hingga ulu hati. "Bagiku tidak pernah ada cerita. Cerita itu sudah berakhir dan aku tak ingin mengingatnya." Sandra enggan untuk menatap balik Aska. Aska menyeringai dan tertawa kecil. "Sayangnya aku gak bisa lupa. Tapi kedatanganku ke sini bukan untuk bernostalgia denganmu." Sandra menoleh Aska yang tersenyum penuh arti. "Kita punya kepentingan yang sama. Kamu mencintai Gavin dan berharap kembali padanya. Aku mencintai Rea dan hingga detik ini masih menginginkannya. Sepertinya kita bisa bekerja sama." Sandra mengernyitkan alis dan menatap Aska lebih tajam. "Bagaimana?" tanya Aska singkat. Wanita itu tercenung dan sejuta pikiran bergelut dalam benaknya. Haruskah ia menerima tawaran Aska? Di satu sisi ia begitu sakit hati karena Gavin memblokir nomornya dan ia semakin tertantang untuk menaklukkan laki-laki itu.